Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, and then good night for all everyone. Okay, as usual, I would like to explain about tips dan trik menyusun kalimat berbahasa Inggris. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tips dan trik bagaimana sih kita menyusun kalimat bahasa Inggris menjadi kalimat yang baik dan benar. Yuk, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Oke, sebelum kalian menyusun kalimat berbahasa Inggris, kalian harus mengetahui dulu jenis kata di dalam bahasa Inggris. There are types of word. Jadi ada 4 jenis kata. Yang pertama ada adjective atau kata sifat, yang kedua verb kata kerja, yang ketiga noun kata benda, dan yang keempat ada adverb atau kata keterangan. Oke, kita mulai dulu yang pertama dengan adjective atau yang disebut dengan kata sifat. What is adjective? Jadi adjective itu adalah kata sifat. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan sifat. For example, ada kata rich, ada kata poor, ada kata handsome, beautiful, clever, stupid, big, and then small. Jadi di sini adalah contoh-contoh kata sifat. Oke, and then the second is verb atau dinamakan dengan kata kerja. Jadi kata kerja di sini adalah sesuatu yang dikerjakan, yaitu termasuk kata kerja. Tapi di sini di dalam bahasa Inggris ada 2 tipe kata kerja. Yang pertama ada yang namanya action verb, yang kedua ada yang namanya non action verb. Kita cari tahu dulu apa sih perbedaan antara action verb dengan non action verb. Nah, action verb di sini maksudnya adalah kata kerja yang memiliki aksi. Maksudnya apa sih? Jadi action verb ini berarti kata kerja yang sesungguhnya dilakukan gitu loh. Jadi terlihat ada aksinya atau ada sesuatu yang dikerjakannya, itu dinamakan action verb. For example, ada kata go, pergi. Pergi kan berarti kan sesuatu yang ada aksinya gitu kan. Ada cook, ada watch, eat, drink, sing, swim, put, pull, and then push. Nah, ini adalah sesuatu atau contoh dari kata kerja yang mempunyai aksi tersebut. Nah, di sini juga ada yang dinamakan non-action verb. Jadi non-action verb di sini adalah kata kerja yang tidak memiliki aksi. Maksudnya yang tidak memiliki aksi berarti dia aksinya tidak terlihat. Jadi di sini for example ada kata like. Like itu kan artinya suka. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia itu like atau suka itu kan termasuk kata sifat. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu dinamakan kata kerja. Dia termasuk kata kerja yang tidak memiliki aksi atau dinamakan non-action verb. Seperti miss atau rindu kan, ada kata love, mencintai, her, need, had, want, see, believe, and then be. Nah, ini adalah contoh kata kerja yang tidak memiliki aksi. Mereka memang kalau misalkan kita di dalam bahasa Indonesia, mereka ini memang termasuk kata sifat, tapi kalau dia masuk ke dalam bahasa Inggris dia termasuk kata kerja. Lalu ada kata noun. Noun itu artinya kata benda. Jadi kata benda itu kalau di dalam bahasa Inggris itu termasuk kata benda. For example ada table, ada chair gitu kan. Nah, di dalam bahasa Inggris profesi juga, nama-nama profesi juga itu termasuk kata benda. For example ada kata chef, singer, barber, actor, actress, baker, teacher, driver, doctor, and then nurse. Nah, ini termasuk kata benda kalau misalkan di dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada kata adverb atau kata keterangan. Nah, kita tahu di dalam bahasa Inggris itu terdapat 3 jenis kata keterangan. Yang pertama adverb of time, adverb of place, and then adverb of manner ya. Jadi ada 3 jenis, ada adverb of time, and then adverb of place, and then adverb of manner. Nah, maksudnya apa? Kalau time itu kan berhubungan dengan waktu, kalau place berhubungan dengan tempat, dan manner di sini berhubungan dengan cara, gitu ya. Maksudnya cara itu berarti dia biasanya ada tambahan kata ly di setelahnya. Misalkan she sings beautifully. Nah, beautifully ini termasuk kata keterangan cara atau kata keterangan manner. Nah, di sini for example ada kata at school, at home, berarti itu adalah adverb of
place, ada beside, behind, in front of, in Jakarta, in Medan, between, here and there. Nah, ini adalah contoh dari kata adverb. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui klasifikasi mana kata benda, mana kata kerja, mana kata sifat, dan mana kata keterangan? Karena kunci dalam membuat sebuah kalimat bahasa Inggris itu adalah kita harus mengetahuinya dulu agar kita tahu struktur ke dalam kalimatnya itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita sudah mengetahui klasifikasi mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata keterangan, dan mana kata benda, kita harus tahu dulu. Kalau kita ingin menyusun sebuah kalimat bahasa Inggris dan di dalam kalimat itu terdapat kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, itu adalah kalimat yang menggunakan to be. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, di sini gunakan to be jika di dalam kalimat yang akan dibuat itu ada kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Di sini kurang ya. Di sini yang kata keterangan. Nah, lalu jangan gunakan to be jika di dalam kalimat yang akan dibuat ada kata kerja. Jadi kita harus garis bawahi kalau kita akan membuat sebuah kalimat dan di dalam kalimat itu ada yang namanya kata kerja, berarti tidak usah memakai to be atau jangan memakai to be. Ingat ya, kalau di dalam kalimat itu kita akan membuat sebuah kalimat dan di dalam kalimat itu ada kata kerja, tidak usah menggunakan to be. Tetapi jika kita ingin membuat kalimat dan di dalam kalimat itu ada selain kata kerja, dalam hal ini ada kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, berarti gunakan to be. Nah, sebenarnya tips dan triknya seperti itu aja gitu. Jadi kita harus tahu dulu klasifikasi mana verb, mana adverb, mana noun, and then mana adjective. Kalau kita akan membuat sebuah kalimat dan di dalam kalimat itu ada kata kerja, berarti tidak perlu menggunakan to be. Tapi kalau di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, dalam hal ini hanya ada kata sifat atau kata keterangan atau kata benda, berarti gunakan to be. Nah, kebanyakan seperti itu. Ini adalah akar dari bagaimana kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Kebanyakan anak-anak seperti anak SMP, anak-anak SMA itu belum memahami ini, makanya mereka masih kesulitan untuk membuat sebuah kalimat bahasa Inggris. Oke, saya akan berikan contoh seperti ini. For example, di sini ada kata I swim. Nah, di sini ada kata I swim, oke? Swim ini termasuk kata apa? Nah, di sini swim ini adalah termasuk kata kerja, ya, yang artinya berenang. Nah, seperti halnya saya tadi bilang, kalau di dalam kalimat itu ada kata kerja, berarti tidak usah menggunakan to be. Berarti kalian susun saja kalimat dengan kata I swim. Sedangkan di sini ada kata I am teacher. Nah, di sini teacher ini termasuk kata benda atau noun yang merujuk kepada profesi. Nah, karena ini noun selain kata kerja, berarti dia harus menggunakan to be. To be di sini sesuai dengan tensesnya. Oke? Karena berhubung di sini saya bilangnya I am, berarti ini menggunakan tenses present tense. Semua tenses 16 tenses ini akar untuk membuat kalimatnya itu ini. Jadi sebenarnya akar untuk membuat sebuah kalimat bahasa Inggris, akar untuk bisa kita membuat sebuah bahasa Inggris itu dari sini. Kita harus tahu dulu klasifikasi mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata keterangan, dan mana kata benda. Jadi saya akan ini dulu. Coba saya akan membuat sebuah kalimat, contohnya she sings. Oke. She sings atau she is sing. Nah, silakan. Mana yang betul? She sings atau she is sings? Oke, yang betul adalah she sings karena sings di sini adalah kata kerja. Jadi kalau kata kerja saya bilang tadi tidak usah menggunakan to be. Berarti yang betul adalah yang ini. Seperti itu, ya. Oke, satu lagi saya kasih ini. Saya kasih soal. For example, I am like monkey. Oke. Atau I like monkey. Mana yang betul? I am like monkey atau I like monkey? Silahkan. Oke, yang betul adalah yang
ini. Yang betul adalah yang ini. I like monkey. Kenapa? Karena di sini ada kata like. Like di sini termasuk tadi non action verb. Walaupun dia di dalam bahasa Indonesia like itu artinya menyukai, kalau dalam bahasa Inggris menyukai itu adalah kata sifat. Tetapi kalau kita berhubungan dengan kata berhubungan dengan bahasa Inggris, like itu termasuk adverb, termasuk verb, yaitu non action verb. Jadi di sini termasuk kata kerja like itu. Jadi tidak usah menggunakan to be. Jadi yang betul adalah kalimatnya yang I like monkey, bukan I am like monkey. Oke? Karena kalau misalkan kita ada kata like lalu di to be-nya ditambahkan sebelum like, itu artinya memiliki arti lagi, artinya seperti. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini yang betul adalah I like monkey karena like di sini termasuk kata kerja. Jadi kalau misalkan di dalam kalimat itu ada kata kerja, tidak usah menggunakan to be. Oke, thank you so much. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. See you next time and then bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.